Ya, karena by the way Nabi itu senang touring loh. Nabi itu senang off-road. Salah satu gunung yang Nabi suka off-road itu apa? Gunung Uhud. Dan Nabi kalau lagi touring pasti pakainya moge, onta maksudnya. Jangan ngeremehin. Tahu nggak berapa harga satu onta? Onta itu harganya paling murah, yang onta biasa nih ya 500 juta. Dan onta Nabi itu yang kaswa itu harganya minimal 2 miliar. Jadi benar-benar moge itu teh. Moge kita berapa harganya? 1 miliar, masih kalah sama ontanya Nabi. Dan onta di Arab yang dipakai untuk keluar negeri disebut dengan onta rahilah. Onta rahilah itu harganya 100 onta yang lain. Kalau onta yang lain harganya 40 juta, ini 100 kali lipatnya. Ini onta rahilah, dan jarang banget orang Arab yang punya onta rahilah. Nabi punya itu buat touring. Kalau di dalam kota, Nabi pakainya motor biasa aja nih, keledai. Kalau buat perang, Nabi pakainya kendaraan cepat, ke kuda. Nabi itu punya 3 kendaraan terparkir di garasi beliau. Ada mereknya onta, ada mereknya kuda, ada mereknya keledai. Dan Nabi itu walaupun orang miskin, makannya sederhana, tapi fasilitas untuk dakwah, untuk touring, untuk main dalam tanda petik ya, itu lengkap loh. Bahkan Nabi sering ngadain kayak acara kontes gitu ya, kontes lomba onta, lomba menunggangi onta. Dan startnya di tengah padang pasir, finishnya di masjid. Itu jadi dalil saya bikin kontes skate sama BMX di masjid, di depan halaman masjid. Kita kalau bulan Ramadan itu bikin acara fasting and riding, dan ini udah yang kali yang kedua. Kontes skate, anak-anak skate kita bikin kayak obstacle gitu, dibikin floor biar bisa main skate. Terus anak-anak BMX juga pada backflip gitu kan, sama loncat-loncatan lah, pokoknya kayak bunny hop gitu-gitu deh. Mainnya di depan masjid. Orang-orang nanya, kok depan masjid pakai skate segala macam BMX? Dia nggak tahu hadis Bukhari. Tahu nggak hadis tentang skate? Ternyata ada hadis tentang skate dan BMX. Apa hadisnya? Di Sahih Bukhari dengan judul, Imam Bukhari kasih judulnya beda. Judulnya apa? Bolehnya menamakan masjid dengan nama satu kabilah. Kan itu judulnya. Judul ini dari Imam Bukhari. Sedangkan teks hadisnya, Nabi pernah ngadain kayak kontes lomba naik onta dari satu titik di tengah padang pasir, finishnya di masjid kabilah Fulan. Bayangin suasana finish kira-kira gimana? Kalem atau rame? Pas orang datang rame-rame gitu, pemain penunggang onta yang nunggu gini-gini aja. Ada kopi nggak? Malas nggak gitu kan? Pasti heboh tuh, rame-rame teriak-teriak, ayo duluan gitu-gitu kan? Namanya depan masjid, ngadainnya di depan masjid, dan itu finish loh, pasti heboh banget. Sehingga siapa yang duluan sampai ke masjid itu, dialah pemenangnya. Biasanya juara kontes onta ini yang sering dimenangin oleh anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Dia penunggang onta yang terkenal di antara sahabat, sekaligus sniper juga. Kan Abdullah bin Umar itu pemanah yang luar biasa ya. Yang ngelindungin Khalid kalau lagi perang itu Abdullah loh. Dia di belakang, Khalid kalau udah berperang itu kayak lupa diri tuh, ke depan sendiri di tengah-tengah musuh. Nah, yang ngelindungin Khalid siapa? Abdullah dari kejauhan. Jarak berapa ratus meter tuh panahnya Abdullah bisa kena tepat sasaran. Mata ya mata, mulut bener-bener itu Abdullah bin Umar. Dia mana sambil naik onta. Naik kuda masih mending, agak-agak stabil. Naik onta, bayangin onta lari sama kuda lari beda loh. Kalau kuda lari itu masih bisa gitu, masih kalau kelihatannya segitu ya. Saya pernah belajar kuda walaupun nggak jago, tapi masih gini ngimbanginnya. Tapi kalau onta tuh nggak bisa. Saya naik onta, dia jalan cepat dikit udah mau langsung loncat ke bawah, karena daripada jatuh kan malu-maluin, mending loncat sosok gaya gitu. Kenapa Ustadz loncat? Males di atas sini. Udah deg-deg gitu, udah nggak ini. Artinya bayangin finishnya itu di masjid, dan itu dalil bahwa di masjid itu boleh dipakai untuk mainnya anak-anak muda selama tidak berlebihan. Termasuk Nabi pernah bikin kayak festival di depan masjid, bukan bikin, menonton acara festival. Waktu itu kalau nggak salah orang-orang budak Habasyah
lagi bikin acara Habasyah Fest. Lagi bikin acara Habasyah Fest. Jadi ini kalau diterjemahkan ke bahasa kitanya nih, Habasyah Fest. Kenapa bikin acara Habasyah Fest? Soalnya hari itu tuh hari lahirnya negeri Habasyah. Jadi kayak ulang tahun kota gitu. Ulang tahun kota Malang bikin Malang Fest gitu ya. Ulang tahun Bandung bikin Bandung Fest. Yang terakhir kemarin kalau nggak salah Bogor Fest. Nah ini lagi ulang tahun kota Habasyah. Nah semua para pekerja Habasyah yang lagi di Madinah ikut merayakan ulang tahun kota mereka dengan mengadakan acara kayak festival gitu, Habasyah Fest. Sehingga beberapa budak-budak Habasyah itu bikin pertandingan MMA versi Habasyah. Jadi mix martial artnya, semuanya yang bertanding ada budak-budak Habasyah. Ada kayak Wahsy gitu, orang-orang yang jago-jago berantem, naik ke atas ring. Nabi nonton bersama Aisyah. Itu hadisnya jelas loh, Bukhari. Tadi nonton bersama Aisyah, Aisyah menaruh dagunya kan di atas pundak Nabi gitu kan, gini. Jangan dibayangin ya. Nggak ada gunanya dibayangin, mending dipraktekin aja. Aisyah nonton bareng Nabi, taruh dagunya di atas pundak Nabi. Nonton orang berpedang, gulat, kan bahasa dulu mah gulat, kalau sekarang mungkin lebih ke tarung lah ya. Gulat, pedang, terus mana, pokoknya festival aja. Ada yang jualan juga, ada yang kayak nari-nari sufi gitu, walaupun bukan sufi tapi tarian-tarian pedang Habasyah gitu. Nabi nonton dengan Aisyah. Udah selesai lama nonton, Nabi nanya ke Aisyah, Aisyah udahan ya? Kata Aisyah, dia nggak ngomong sih, cuma gitu-gitu doang sambil manja gitu, gitu. Oh belum artinya. Terus Nabi udah nonton lagi sampai 3 kali Nabi gitu masih gitu-gitu aja. Sampai yang ketiga Nabi maksain, ya udah ya udah pulang aja. Pas udah pulang kan hadisnya kayak gitu, Aisyah komen di bawah. Jadi selain ngeposting hadis, Aisyah komen juga. Makanya saya bilang kalau baca teks agama itu jangan cuma baca captionnya, baca juga komen-komennya. Karena bisa jadi captionnya itu nggak jelas sebelum kita baca komen. Baca hadis, baca juga syarahnya. Kalau cuma baca teksnya doang, captionnya doang, kita jadi salah paham. Hadisnya sahih, pemahamannya yang dhaif. Jadi bukan hadisnya dhaif, hadisnya sahih, cuma pemahamannya dhaif. Kayak kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi dipahaminya batil. Nah Aisyah mengkomentari nih, komen terhadap teks tadi ketika dia sama Nabi nonton acara kayak tadi tuh. Udah selesai pulang, Aisyah komen, sebetulnya saya tuh nggak menikmati pertandingan itu loh, kata Aisyah. Saya tuh nggak menikmati orang-orang lagi tarung gitu. Apaan sih buat saya, buat cewek kan males banget nonton gitu. Mending window shopping kan. Mending saya ngelihat Hermes lagi diskon gak sih gitu kan. Saya mah nggak menikmati pertandingan, kata Aisyah. Tapi saya lagi pengen nunjukin ke orang-orang gimana mesranya saya dengan Rasulullah. Jadi Aisyah itu punya niat sendiri gitu, punya modusnya Aisyah pengen nunjukin gua tuh mesra banget loh sama Rasulullah, sehingga Aisyah sengaja ngeposting kemesraannya sama Rasulullah. Terus like-nya banyak lagi tuh. Wah Aisyah kerennya sama Rasulullah, banyak yang baper komennya pengen gitu. Banyak yang nunjukin ke temennya, mention, lo lihat nih siapa gitu. Jadilah viral, rame, di repost. Sampai sekarang masih di repost. Buktinya saya barusan nge-repost kan. Sampai sekarang di repost terus tuh berita, karena saking luar biasanya keluarga Nabi. Tapi pelajaran lainnya adalah Nabi itu juga nonton acara festival, dan itu merayakan hari jadi atau ulang tahunnya suatu negeri. Sama kayak Nabi pulang ke rumah Aisyah, ngelihat Aisyah lagi sama seorang cewek anak kecil gitu nyanyi. Nah perempuan ini bernyanyi di rumah Rasulullah. Masuk Abu Bakar marah-marah, janganlah kamu menggunakan seruling setan di rumah Rasul, kata Abu Bakar. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, biarkan dia wahai Abu Bakar, sesungguhnya hari ini adalah hari besarnya, hari rayanya kabilah dia, yaitu Bani Salamah kalau nggak salah. Bani Salamah itu lagi ngerayain hari jadi, kayak hari ulang tahun gitu, dengan cara makan-makan gitu. Dan anak kecil sih, bukan orang dewasa, bukan ABG ya, anak kecilnya nyanyi. Kalau anak kecil nyanyi kan masih jadi hiburan ya, anak kecilnya nyanyi kayak nyanyi pada Muna Negeri gitu pas hari jadinya. Dan Nabi membiarkan itu. Ini menunjukkan bahwa ternyata dakwah Nabi itu bukan hanya soal
bikin taklim, bukan hanya di dalam masjid, tapi dakwah Nabi juga itu adalah luas banget sampai kemana-mana, ke komunitas-komunitas, lintas komunitas itu juga dakwah. Gitu juga kita. Jadi coba belajar menikmati Islam itu bukan hanya dengan cara ikut taklim, tapi juga dengan cara ngajak orang.